Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Fitri Agustina. Saya sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia merupakan kampus yang berbasis korporasi di bawah naungan BUMN, yaitu PT Semen Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia terletak di Gresik. Di Universitas Internasional Semen Indonesia, saya mengambil program studi akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan sharing tentang kalian apa aja yang sudah saya pelajari di semester 4 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk tahu lebih jelasnya, keep on watching! Sebelum langsung masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi di dalam sebuah perusahaan yang berfokus pada perekrutan, pengelolaan, dan pengarahan kepada orang-orang atau karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktivitas karyawan-karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dengan cara bertanggung jawab secara strategis, secara etis, dan sosial. Untuk mengelola sumber daya manusia, anggota atau karyawan seefektif mungkin agar dapat menjadi satu kesatuan yang dimana karyawan itu dapat merasakan puas dan memberikan kepuasan kepada perusahaan. Yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi operasional itu ada 6. Yang pertama, pengadaan kerja atau yang bisa disebut dengan rekrutmen. Yang kedua adalah pengembangan skill karyawan dengan mengadakan pelatihan untuk karyawan. Yang ketiga adalah kompensasi. Gaji kompensasi bisa dalam bentuk balas jasa. Nah, kompensasi balas jasa ini bisa dalam bentuk reward kepada karyawan yang memiliki kinerja tinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, pengintegrasian. Yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini bisa dalam bentuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa dalam bentuk pensiun, pemecatan, pemberhentian, pemindahan karyawan di luar perusahaan. Di bab yang pertama, kita akan membahas tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen strategi sendiri adalah manajer tidak dapat merancang secara cerdas kebijakan dan praktik sumber daya manusia mereka tanpa memahami peran yang akan dimainkan kebijakan dan praktik tersebut dalam mencapai sasaran strategis perusahaan mereka. 6 itu sendiri, yang pertama adalah fakta modal manusia, yang kedua sumber daya manusia analitis, yang ketiga analisis investasi modal manusia, yang keempat ramalan angkatan kerja, yang kelima model nilai bakat, dan yang terakhir adalah rantai suplai bakat. Di bab yang kedua, kita akan membahas tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Sebelum itu, proses manajemen bakat yaitu meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian, perencanaan karir, dan kompensasi kerja. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama adalah memutuskan posisi yang harus diisi melalui analisis pekerjaan, perencanaan personel, dan peramalan. Yang kedua, membangun kelompok pelamar kerja dengan merekrut kandidat dari internal dan eksternal. Yang ketiga, meminta kandidat mengisi formulir aplikasi dan mungkin menjalani tes wawancara awal. Yang keempat, menggunakan alat-alat seleksi seperti tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan ujian fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang viabel. Yang kelima, memutuskan kepada siapa penawaran diberikan. Yang keenam, melakukan orientasi, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk memberi mereka
kompetensi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai bagaimana kerja mereka. Yang kedelapan, memberikan imbalan dan mengompensasi karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Oke, kita akan lanjut ke bab 3. Di bab 3, kita akan membahas tentang perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan angkatan kerja adalah proses untuk menentukan posisi dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di masa depan, dari pegawai, pemeliharaan, hingga CEO. Dalam perusahaan, mengistilahkan sebagai perencanaan suksesi. Proses perencanaan angkatan kerja dasar adalah meramalkan permintaan pemberi kerja akan kebutuhan tenaga kerja dan penawaran angkatan kerja, kemudian mengidentifikasi kesenjangan penawaran permintaan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengisi proyeksi kesenjangan tersebut. Oke, untuk di bab yang keempat, kita akan membahas tentang tes dan seleksi karyawan. Apa sih tujuan dari adanya tes dan seleksi karyawan? Tujuan dari tes dan seleksi karyawan adalah untuk mencapai kesesuaian orang pekerjaan. Menyeleksi karyawan yang tepat adalah 3 alasan utama untuk kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Nah, kenapa tes dan seleksi karyawan itu sangat penting? Di mana sebuah perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya ketika dia akan melakukan tes dan seleksi karyawan. Yang pertama adalah menganalisis pekerjaan. Yang kedua, memilih jenis tes apa yang akan diterapkan perusahaan ketika melakukan tes dan seleksi karyawan. Yang ketiga, memberikan tes. Dan yang keempat, menghubungkan nilai tes dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal. Dan untuk yang terakhir adalah validasi silang dan revalidasi. Di bab yang kelima, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Definisi pelatihan sendiri adalah memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Seperti memperlihatkan kepada karyawan baru bagaimana cara menjual produk dari perusahaan. 5 langkah proses pelatihan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, desain program pelatihan keseluruhan. Yang ketiga, kembangkan mata pelajarannya, benar-benar menyusun atau membuat materi pelatihan. Yang keempat, mengimplementasikan pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan sasaran dengan menggunakan metode seperti on the job atau daring. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektif mata pelajaran tersebut yang sudah diajarkan di pelatihan. Kenapa sih sebuah perusahaan melakukan orientasi karyawan? Tujuan dari orientasi karyawan adalah merupakan sebuah prosedur untuk memberikan informasi latar belakang sebuah perusahaan kepada karyawan baru. Proses orientasi sendiri adalah yang pertama, bagian sumber daya manusia melakukan orientasi dengan menjelaskan perkara-perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan yang didapatkan oleh karyawan. Nah, kemudian bagian sumber daya manusia melanjutkan orientasi dengan menjelaskan organisasi di departemen, kemudian memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan kolega barunya, mengakrabkan tempat kerja barunya kepada karyawan baru, dan mengurangi kegugupan hari pertama ketika karyawan baru itu baru bekerja di sebuah perusahaan. 5 teknik untuk melakukan pelatihan. Pelatihan pertama adalah pelatihan tim. Yang kedua adalah portal pembelajaran. Yang ketiga adalah ruang kelas maya. Dan yang keempat adalah sistem manajemen pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bergerak. Saya teman-teman, kita sudah masuk di bab 6. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang manajemen dan penilaian kinerja. Untuk proses penilaian kinerja sendiri adalah yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan.
dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar yang sudah ditentukan. Manajemen kinerja adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran organisasi. Secara diagram, sebenarnya perbedaan penilaian kinerja dan manajemen kinerja itu apa? Nah, penilaian kinerja sendiri adalah mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan di masa lalu terhadap standar kinerjanya. Nah, untuk manajemen kinerja adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dan ke arah tujuan organisasi atas penilaian kinerja. Metode yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja itu yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah metode peringkat alternatif, yang kedua adalah metode skala penilaian grafis. Di bab yang ketujuh, kita akan membahas tentang mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Nah, keterlibatan karyawan adalah penting karena baik perilaku karyawan itu merupakan termasuk perputaran maupun kinerja organisasi mencerminkan apakah karyawan tersebut benar-benar terlibat. Apa aja sih tindakan yang dapat menumbuhkan keterlibatan? Nah, tindakan yang menumbuhkan keterlibatan itu ada 3. Yang pertama, memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Yang kedua, melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan rasa pencapaian dari bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk dasar utama pemberian kerja itu ada 4. Yang pertama, kinerja yang dia lakukan itu tidak memuaskan untuk perusahaan. Yang kedua adalah kelakuan buruk. Yang ketiga adalah kurangnya kualifikasi untuk pekerja. Dan yang terakhir adalah persyaratan yang berubah-ubah. Bab yang ke-8, kita akan membahas tentang menyusun rencana bayaran strategis. Faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat bayaran itu yang pertama adalah kompensasi karyawan. 2 komponen utama kompensasi karyawan adalah yang pertama, pembayaran finansial langsung atau direct financial payments. Yang kedua, pembayaran finansial tidak langsung atau indirect financial payments. Beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa rencana bayaran. Yang pertama, pertimbangan kebijakan strategis. Yang kedua, pertimbangan keadilan hukum dan serikat pekerja. Langkah-langkah dalam menciptakan rencana bayaran kompetitif pasar. Yang pertama adalah memilih benchmark job. Yang kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat, memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat, mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. Yang kelima, mengidentifikasi derajat setiap faktor. Yang keenam, menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Yang ketujuh, meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedelapan adalah melakukan evaluasi pekerjaan. Yang kesembilan, menggambar kurva upah sekarang dalam ruang lingkup internal. Yang kesepuluh, melakukan analisis pasar atau yang biasa dilakukan adalah survei gaji. Yang ke-11, menggambarkan kurva upah pasar dalam ruang lingkup eksternal. Yang ke-12, membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. Yang ke-13, mengembangkan grade bayaran. Yang ke-14, menetapkan kisaran tingkat bayaran. Yang ke-15, mengenangani pekerjaan yang tersisa. Yang ke-16, mengoreksi tingkat bayaran yang di luar garis. Ke-9, kita akan membahas tentang bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial, program insentif utama, dan pengakuan karyawan individual. Pekerjaan berpotong sebuah sistem bayaran yang didasarkan pada jumlah barang yang diproses oleh setiap pekerja. Bisa di dalam sebuah unit waktu seperti jumlah barang per jam atau jumlah barang per hari. Insentif untuk tenaga penjual itu ada 2. Yang pertama, rencana penjualan.
Beberapa perusahaan membayarkan gaji tetap kepada tenaga penjual. Yang kedua, rencana komisi. Perusahaan langsung membayar tenaga penjual berdasarkan hasil dan hanya berdasarkan hasil. Maksudnya adalah berdasarkan hasil ketika dia melakukan penjualan. Dan yang ketiga adalah rencana kombinasi. Sebagian besar perusahaan membayar tenaga penjual dengan kombinasi antara gaji dan komisi, biasanya dengan komponen gaji yang cukup besar. Strategi dalam memberikan insentif kepada eksekutif adalah dengan cara terbaik menggunakan beberapa kriteria. Kriteria tersebut meliputi yang pertama, kinerja keuangan, yang kedua, jumlah sasaran strategis yang tercapai, yang ketiga, ukuran produktivitas karyawan, yang keempat, survei kepuasan pelanggan, yang kelima, survei semangat kerja karyawan. Sebagian besar perusahaan mempunyai rencana bonus tahunan atau annual bonus untuk memotivasi kinerja jangka pendek manajer. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi bonus. Yang pertama, kelayakan, yang kedua, ukuran dana, yang ketiga, kinerja. Rencana insentif tim adalah membayarkan insentif kepada tim berdasarkan pada kinerja tim tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membuat semua tim itu bekerja sama. Di bab yang terakhir, kita akan membahas tentang etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Sebelum itu, apa sih etika? Definisi etika sendiri adalah prinsip-prinsip tingkah laku seorang individu atau suatu kelompok. Prinsip yang digunakan orang atau suatu kelompok ini itu untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya yang dilakukan. Nah, salah satu cara melihat kejelasan etika di sebuah perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut dalam memperlakukan karyawannya. Oke, faktor-faktor penting yang membentuk perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama adalah dimulai dengan kesadaran moral. Yang kedua adalah manajer harus mengajarkan etika karyawan dengan cara menanamkan norma-norma kepemimpinan, sistem imbalan, dan kultur yang tepat. Yang ketiga, jangan memberikan imbalan pada perilaku yang buruk. Yang ketiga, hukumlah karyawan yang perilaku tidak etis atau melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, berhati-hatilah bahwa orang cenderung mengubah moral mereka ketika mereka bergabung dengan sebuah organisasi. Nah, untuk definisi dari relasi karyawan sendiri adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan karyawan dan pemberi kerja yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi, moral, dan pendisiplinan yang memuaskan, dan untuk memelihara lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kohesif. Pemberi kerja melakukan beberapa hal untuk meningkatkan relasi karyawan. Untuk meningkatkan relasi karyawan yang dilakukan adalah yang pertama, sebagian besar pemberi kerja membangun relasi karyawan yang positif dengan asumsi logis bahwa melakukannya lebih baik daripada membangun relasi yang negatif. Yang kedua, pemberi kerja menggunakan berbagai alat komunikasi untuk mendukung upaya relasi karyawan mereka. Yang ketiga, pemberi kerja melakukan berbagai cara untuk mendorong keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir, beberapa pemberi kerja menggunakan media sosial. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah, jangan keluar-keluar. Stay healthy, stay positive, stay happy. Thanks for watching. Bye.